instansi ya, misalnya ini adalah daftar formasi CPNS ke SDM tahun 2024 minim pelamar ya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Halo, salam satu data. Malam ini Mimin kembali akan memberikan informasi update terkait seleksi CASN tahun 2024. Nah, malam ini Mimin memberikan informasi dari teman-teman BKN ya, terkait pendaftaran CPNS 2024 diperpanjang ya, hingga 10 September 2024 pukul 23.59 WIB. Pelamar diimbau tidak daftar di akhir batas waktu ya, kecuali Kemendikbudristek dan Kemenak. Karena memang teman-teman Kemendikbud dan Kemenak ini susulan ya, maksudnya dibukanya baru di awal September kemarin. Jadi memang buat dua instansi ini perpanjangan waktunya memang sesuai jadwal yang awal mereka rilis ya. Nah, surat edarannya ada ini ya, surat edarannya terkait penyesuaian jadwal ini sudah dirilis ya. Jadi teman-teman bisa lihat. Nah, ini kabar gembira bagi teman-teman yang awalnya harusnya berakhir di tanggal 6 September ya. Ini sekarang diperpanjang menjadi tanggal 10. Jadi ada perpanjangan yang harusnya selesainya besok malam ya. Jadi ada waktu tambahan bagi teman-teman yang belum melakukan resume e-materai bermasalah ya. Nah, sebenarnya ini faktornya salah satunya adalah sehubungan dengan terjadinya kendala teknis pada sistem e-materai peruri ya. Jadi memang beberapa hari yang lalu itu kan down terus ya untuk pembubuhan materai elektroniknya Bang, bermasalah ya. Sehingga banyak pelamar yang belum dapat melakukan pembelian dan pembubuhan materai serta melakukan upload pada dokumen persyaratan lamaran sesuai dengan ketentuan. Untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat dan berkaitan dengan angka 1 dan 2, maka bersama ini kami sampaikan penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2024. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, nah ini kita ke jadwal saja ya. Harusnya pendaftaran seleksinya poin ini aja ya. Karena yang berubah itu memang tidak banyak yang lain kecuali pengumuman seleksi dan ini ya. Pendaftaran seleksi yang harusnya berakhir besok itu diperpanjang jadi sampai dengan ini jadwal yang baru ya. Ini jadwal yang awal, ini adalah jadwal yang baru sampai dengan tanggal 10 September ya. Kemudian ini menyebabkan ada perubahan di seleksi administrasi ya. Yang awalnya dari tanggal 20 sampai 13 akhirnya dengan 20 sampai 17. Kemudian pengumuman seleksinya yang harusnya tanggal 17 September diperpanjang 2 hari menjadi sampai dengan 19 September ya. Di sini ada perubahan. Kemudian ini tidak ada perubahan, ini sama. Kemudian masa sanggahnya berubah ya. Kemudian untuk jawab sanggahnya juga berubah. Pasca masa sanggah juga berubah ya. Ini adalah jadwal terkait untuk administrasi ya untuk CPNS di tahun 2024. Jadi teman-teman dihimbau ya sesuai dengan edaran BKN, jangan pas mepet-mepet waktunya ya. Jadi teman-teman, kalau kendala untuk berkas-berkasnya sudah selesai, e-materainya sudah dan sudah yakin dengan formasi yang dilamar, berarti silakan mengakhiri pendaftarannya ya sampai dengan resume selesai ya. Nah, kemudian ini dengan adanya pertambahan waktu, teman-teman bisa lihat ya, ini ada beberapa instansi ya, misalnya ini adalah daftar formasi CPNS ke SDM tahun 2024 minim pelamar ya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Ya ini minim sampai dengan hari ini jam 10 itu tadi ya. Jadi di antara formasi-formasi ini pelamarnya yang masih submit itu masih kosong. Nah, tapi perlu teman-teman tahu kan memang yang sudah terdaftar di CASN 2024 ini ada 2 jutaan lebih ya. Tapi yang sudah melakukan resume itu belum hampir setengahnya gitu ya. Mungkin teman-teman lagi menyusun strategi ya, mungkin untuk mendaftar di detik-detik terakhir pikirnya ya, atau memang karena kemarin belum bisa submit karena perurinya juga down ya. Tapi ini ada beberapa informasi, jadi teman-teman bisa lihat ini ya. Dengan adanya perpanjangan waktu, teman-teman itu punya kesempatan untuk melihat daftar formasi yang dia di sini jumlah formasinya belum ada yang submit ya sejauh ini ya di luar teman-teman yang mungkin belum bisa submit karena belum bisa di e-materai ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat. Kemudian ini juga ada untuk daftar jabatan jumlah pelamar paling sedikit pada seleksi pengadaan PNS tahun 2024. Ini datanya per 4 September kemarin ya, per kemarin ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini untuk penempatannya di Pemprov DKI ya, Dinas Cipta Karya. Nah, misalnya ini ya, arsip. Nah, ini satu-satu ini belum ada yang posisinya submit. Dan ini banyak sekali ya.
Ini formasinya cukup banyak, tetapi memang sejauh ini statusnya belum pada submit ya. Jadi teman-teman bisa lihat ada banyak sekali, ada 1119 ya. Nah, ini kan ada yang dua, ada yang satu, ada yang dua. Ini ada yang 22. Tapi ini khusus bagi teman-teman penyandang disabilitas ya, untuk formasi ini yang paling banyak. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, untuk informasi seperti ini teman-teman silakan join ya. Jadi, teman-teman ketika mendaftar kan sudah punya instansinya yang mana nih yang teman-teman tuju ya. Jadi, teman-teman cukup bergabung di grup atau link Instagramnya ya. Teman-teman silakan join. Nanti teman-teman akan melihat informasi ya terkait statistik pelamar. Mana sih yang sebenarnya sudah paling banyak pelamarnya atau yang paling sedikit atau ada yang belum lamar gitu ya. Teman-teman bisa melihat terkait sebaran peserta perjabatan ya. Ini contohnya misalnya dari teman-teman Mahkamah Agung ya. Nah, kalau teman-teman lihat misalnya untuk auditor terampil ini kebutuhannya 20, pelamar umum 15 yang saat ini sudah melamar, jadi total pelamarnya 15 baru ya. Kemudian untuk misalnya perkara peradilan, jumlah kebutuhan formasi 827, yang umum sudah mendaftar itu sebanyak 5.223. Nah, ini cukup banyak ya, yang mendaftar itu sudah 5.674. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat beberapa formasi yang lain ya, misalnya teknisi sarana dan prasarana. Ini formasinya 782, yang daftar untuk kategori jenis formasi umum itu sudah 718 ya. Dengan total pelamar 748 ya, ditambah putra-putri Kalimantan ada 2 orang, kemudian lulusan yang cum laude, lulusan terbaik 28. Nah, ini juga teman-teman bisa lihat statistik per kemarin ya, ini nunggu diupdate sebentar lagi harusnya ya, terkait statistik pelamar. Jadi kalau teman-teman lihat, yang sudah membuat akun di SSCASN itu atau yang sudah daftar itu ada 2.718.663. Tetapi yang sudah submit itu baru 952.581 ya. Ini dikarenakan memang terkendala di e-materai rata-rata ya. Verif MS ya memenuhi syarat itu 546.238 dan Verif TMS tidak memenuhi syarat ini cukup banyak 100.204 ya. Keterangan daftar pelamar yang sudah memilih instansi, kemudian submit sudah mengakhiri pendaftaran atau resume ya. Ini daftar ini yang sudah memilih tapi belum diakhiri ya. MS memenuhi syarat, TMS tidak memenuhi syarat dari instansi. Jadi totalnya segini per kemarin ya. Ini cukup banyak. Berarti masih menyisakan banyak sekali yang belum melakukan submit ya, masih cukup banyak. Ini adalah informasi ini adalah informasi penting bagi teman-teman yang berminat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2024. Persiapkan dirinya, persiapkan dokumen administrasinya yang sesuai agar teman-teman lolos dalam seleksi administrasi dan bisa bertarung di SKD dan di SKB. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Semoga informasi dari Mimin bermanfaat. Salam satu data.